Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Apoteker Indah Yulianisi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi. Jadi kami dari kelompok 1 kelas C pada kali ini akan memaparkan materi mengenai fitoterapi diabetes mellitus dan komplikasinya. Jadi ini adalah nama anggota dari kelompok 1. Salwa dengan NIM 21037, Valentino NIM 21039, Arif Rahman Hakim dengan NIM 21045, Bima Mandala dengan NIM 21046, Indra Ayu NIM 21047, Maria Ulfa NIM 21122, Alianda Eva 21147, dan saya sendiri Adila Puspita dengan NIM 21161. Jadi yang pertama dari definisi diabetes sendiri, diabetes merupakan suatu keadaan di mana pankreas tidak dapat memproduksi insulin dan juga tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Untuk diabetes mellitus sendiri, ini definisinya yaitu keadaan di mana terjadi peningkatan glukosa darah secara kronis ataupun glukosa darah ini kurang dimanfaatkan sebagai sumber energi dan juga diproduksi secara berlebihan akibat dari gluconeogenesis dan glycogenolisis yang tidak tepat sehingga menyebabkan hiperglikemia. Nah, abnormalitas ini terjadi dari metabolisme lemak, protein, dan juga karbohidrat. Penyebab diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi tiga. Untuk diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena kerusakan pada sel pankreas atau sel beta. Untuk diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan karena resistensi insulin atau kekurangan insulin. Untuk diabetes gestasional ini disebabkan karena hiperglikemia pada saat kehamilan pertama kali. Untuk gejala diabetes mellitus sendiri, untuk tipe 1 dan tipe 2 ini sebenarnya hampir sama, tetapi untuk tipe 1 ini sebagian besar dari pasien tidak menunjukkan tanda-tanda prediabetes atau diabetes tahap awal, dan gejalanya adalah rasa haus, sering buang air kecil, rasa lapar terus-menerus, kelelahan, perubahan penglihatan, dan penurunan berat badan. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2, ini pada beberapa pasien ini telah berlangsung cukup lama sebelum terdiagnosis sehingga gejala awalnya justru mencerminkan komplikasi yang berkembang karena diabetes seperti neuropati, retinopati, dan kulit yang mengalami akantosis. Kemudian untuk gejalanya, penglihatan buram, kesemutan atau mati rasa pada tungkai bawah, serta luka yang sulit sembuh. Untuk gejala lainnya itu hampir sama dengan diabetes mellitus tipe 1, yaitu terjadi penurunan berat badan, poliuria, polidipsia, dan polifagia. Diagnosis diabetes mellitus sendiri ini pada kadar glukosa puasa terganggu yaitu pada 100 sampai 125 mg per desiliter. Untuk toleransi glukosa terganggu adalah 140 sampai 199 mg per desiliter. Pada risiko diabetes mellitus sendiri pada prediabetes ini meningkat pada AIC 5,7% sampai 6,4%. Kemudian untuk kriterianya sendiri, AIC-nya 26,5%, 48 mmol per mol Hb. Untuk FTG-nya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, TGT-nya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, dan glukosa plasma acaknya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini tidak direkomendasikan dilakukan screening karena prevalensi penyakitnya rendah dan timbulnya gejala yang akut. Pada screening untuk diabetes mellitus tipe 2 ini direkomendasikan pada pasien dengan kelebihan berat badan dan setidaknya terdapat satu faktor risiko lain untuk mengembangkan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian untuk wanita hamil ini harus menjalani penilaian resiko pada kunjungan prenatal pertama. Baik, selanjutnya terapi non-farmakologi. Yang pertama di sini bisa melakukan pengaturan pola makan dan hidup sehat, lalu melakukan aktivitas fisik atau olahraga, kemudian bisa manajemen stres seperti melakukan yoga, lalu pemantauan gula darah mandiri. Next. Untuk terapi
farmakologinya ini bisa menggunakan insulin. Tujuan terapi insulin ini untuk menjaga kadar glukosa darah normal, mencegah komplikasi akut seperti hiperglikemia dan ketoasidosis dan kronis, yaitu kerusakan pembuluh darah atau saraf. Nah, jenis insulin ini ada 5. Yang pertama ada kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, dan insulin kerja panjang, lalu ada insulin campuran. Kemudian ada rezim terapinya yaitu basal bolus eh, untuk yang menghasilkan insulin basal untuk memenuhi kebutuhan insulin sepanjang hari dengan insulin bolus yang diberikan sebelum makan. Nah, lalu untuk pemantau glukosanya di sini bisa menggunakan glukometer atau continuous glucose monitoring atau CGM, menyesuaikan dosis insulinnya. Nah, selanjutnya ada terapi tambahan menggunakan pramilintide atau bisa memperlambat pengosongan lambung dan menurunkan pelepasan glukosa. Next. Selanjutnya diabetes mellitus tipe 1. Merupakan penyakit metabolik akibat kerusakan sel beta pankreas atau itu autoimun yang menyebabkan penurunan atau penghentian produksi insulin. Nah, penyebabnya bisa karena sistem imun menyerang sel beta pankreas atau imun dipicu oleh predisposisi genetik dan faktor lingkungan, yaitu infeksi virus dan zat tertentu. Untuk patofisiologinya, diawali dengan predisposisi genetik dan dipicu oleh faktor lingkungan seperti infeksi virus atau paparan zat tertentu yang memicu respon imun yang tidak normal atau abnormal. Lalu mengakibatkan kerusakan sel beta. Eh, Autoimun yang dimediasi oleh sel T, sitotoksit mengenali antigen yang terdapat pada sel beta dan merusaknya secara progresif. Kemudian eh, reaksi inflamasinya melibatkan sitokin proinflamasi seperti interferon gamma, tumor nekrosis faktor alfa, dan interleukin 1 beta. Kemudian diakibatkan hiperglikemia, yaitu di mana glukosa menumpuk di darah karena sel tubuh kekurangan insulin dan lipolisis berlebihan, di mana produksi keton meningkat, lalu resiko ketoadisis diabetik. Nah, ciri khususnya ini umum terjadi pada anak-anak atau remaja. Nah, untuk manajemennya ini, meskipun tidak dapat disembuhkan, pengelolaan metabolik yang baik memungkinkan kualitas hidup yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2, yaitu penyakit metabolik kronis yang kompleks, paling umum terjadi pada 80-90% dari semua kasus diabetes. Pada patofisiologis diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin perifer, gangguan produksi glukosa di hati, dan juga penurunan fungsi sel beta pankreas. Patofisiologis diabetes mellitus tipe 2 diawali dengan resistensi insulin perifer, gangguan hepatik glukos, dan penurunan fungsi sel beta sehingga menimbulkan kerusakan total pada sel beta. Resistensi insulin terjadi karena jaringan otot, lemak, dan hati kurang responsif terhadap insulin sehingga menyebabkan turunnya kemampuan penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa. Pada tahap resistensi insulin, kemungkinan individu mengalami tahap gangguan toleransi glukosa, tetapi belum dalam kriteria penderita diabetes mellitus. Pada tahap selanjutnya, sel beta pankreas meningkatkan produksi insulin untuk mengkompensasi resistensi insulin. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sel beta pankreas mengalami kegagalan fungsional dan struktural sehingga sel beta gagal mempertahankan produksi insulin yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan insulin hingga akhirnya sel beta tidak mampu memproduksi insulin lagi. Next. Selanjutnya yaitu diabetes gestasional, yaitu kondisi di mana terjadi intoleransi glukosa selama kehamilan yang biasanya berkembang pada wanita yang sebelumnya tidak memiliki diabetes. GDM ini mempengaruhi sekitar 15% wanita hamil di seluruh dunia. Untuk patofisiologisnya sendiri yaitu karena resistensi insulin, perubahan hormon yang signifikan selama masa kehamilan, hormon-hormon yang dihasilkan seperti plasenta, seperti estrogen dan proestrogen dapat meningkatkan resistensi insulin. Kemudian disfungsi dari sel beta pankreas sendiri menjadi faktor utama dalam perkembangan GDM.
Sel beta yang berperan sebagai produksi insulin mengalami gangguan pada wanita hamil dengan GDM yang menyebabkan produksi insulin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang meningkat akibat resistensi insulin. Next. Selanjutnya yaitu diabetik ketoasidosis. Diabetik ketoasidosis merupakan komplikasi yang serius yang terjadi terutama pada pasien diabetes tipe 1, tetapi juga dapat terjadi pada tipe 2, ditandai dengan hiperglikemia atau kadar glukosa yang tinggi, kemudian asidosis metabolik, peningkatan keasaman darah, dan juga ketonuria, kehadiran keton dalam urin. Akumulasi asam keton dan ion hidrogen menyebabkan penurunan pH darah sehingga menghasilkan kondisi asidosis metabolik yang berat. Peningkatan kadarnya dapat mengganggu fungsi organ dan sistem tubuh lainnya. Biasanya sering disertai dengan hiperkalemia akibat pergeseran kalium dari dalam sel ke dalam sirkulasi darah sebagai respon terhadap asidosis yang dapat mempengaruhi fungsi jantung dan juga aritmia. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu hiperkalemia hiperosmolar adalah komplikasi serius pada diabetes tipe 2 dengan tingkat kematian yang tinggi yang ditandai dengan hiperkalemia, hiperosmolaritas, dan dehidrasi. Kondisi ini disebabkan oleh diuresis akibat glukosaria yang memicu kehilangan cairan elektrolit yang berujung pada hiperosmolaritas parah. Next. Next. Yang selanjutnya yaitu komplikasi komplikasi makrovaskular pada diabetes ini meliputi penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah besar akibat hiperglikemia berkepanjangan. Kerusakan ini menghambat aliran darah ke organ vital dan diperparah oleh faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, serta kebiasaan merokok. Next. Next. Yang selanjutnya yaitu komplikasi mikrovaskular. Pada diabetes ini mencakup nefropati, retinopati, dan neutropati yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah kecil karena kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Nefropati ini mengganggu fungsi ginjal yang ditandai dengan kebocoran protein yang dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang selanjutnya yaitu retinopati yang mempengaruhi pembuluh darah retina yang dimulai dari pembekakan dan mikronesemia pada tahap awal hingga pertumbuhan pembuluh darah abnormal yang dapat menyebabkan kebutuhan pada tahap lanjut. Yang selanjutnya yaitu neuropati yang menyerang pada saraf, khususnya di kaki, yang menyebabkan mati rasa, nyeri, dan kesemutan, sehingga meningkatkan risiko infeksi dan luka sulit sembuh. Next. Jadi salah satu tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan diabetes mellitus adalah pare dengan nama latin Momordica Charantia L dan berasal dari famili Cucurbitaceae. Untuk taksonomi lebih lengkapnya bisa dilihat pada layar. Kemudian bagian tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu buahnya. Nah, dalam buah pare sendiri itu mengandung senyawa karantin yang memiliki efek mirip insulin dan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terbukti dapat menurunkan kadar gula darah sehingga bermanfaat sebagai antidiabetes. Selain itu, juga terdapat kandungan senyawa jenis triterpen di dalamnya yang memiliki sifat antioksidan. Next. Nah, selanjutnya dari penelitian empiris yang telah dilakukan, pare merupakan sayuran obat yang banyak digunakan di berbagai negara Asia, terutama di Cina dan India. Selain sebagai antidiabetes, dari penelitian tersebut, pare dipercaya masyarakat memiliki sifat antioksidan, antivirus, anti kanker, anti ulkus, afrodisia, antiinflamasi, analgesik, serta aktivitas anti-fertilitas. Nah, selanjutnya yaitu penelitian preklinik dari pare, yaitu penelitian yang dilakukan oleh
pada tahun 2019, di mana menggunakan 25 tikus yang dibagi dalam 5 kelompok dan diinduksi aloksan dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan untuk merusak pankreas tikus. Nah, 3 kelompok perlakuan diberi ekstrak pare dengan dosis 29, 50, dan 59 mg per 1 mili per hari. Kemudian untuk kelompok kontrol negatif diberi CMCNA 0,5% dan kelompok kontrol positif diberi glibenclamid dosis 0,126 mg per 1 mili per hari. Nah, ekstrak diberikan selama 21 hari dengan pengukuran gula darah dilakukan pada berbagai interval seperti yang tertera pada tabel hingga hari ke-21. Analisis histopatologi pankreas dan testis menunjukkan ekstrak pare dosis 50 mg per 1 mili per hari efektif menurunkan gula darah, memperbaiki sel beta pankreas, dan meningkatkan jumlah sel Leydig. Next. Selanjutnya yaitu penelitian klinis yang dilakukan oleh Kim dan kawan-kawan pada tahun 2022, di mana melibatkan 76 pasien pradiabetes dalam uji acak terkontrol plasebo selama 12 minggu. Nah, peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 33 peserta menerima ekstrak pare atau BME dan 32 peserta menerima placebo. Hasil menunjukkan penurunan kadar gula darah setelah OGTT 75 gram dan termasuk penurunan signifikan pada glukosa darah 30 menit setelah konsumsi glukosa. Selain itu, kadar hormon glukagon dalam kelompok BME atau yang menerima ekstrak pare juga turun signifikan setelah 120 menit. Next. Jadi menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia disebutkan bahwa dosis 2 kali 2 kapsul per hari dengan kandungan 500 mg ekstrak efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian pare dalam pengobatan antidiabetes itu dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui serta pada pasien anak. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu berupa sakit kepala, peningkatan kadar enzim yaitu glutamil transferasa dan fosfatase alkali, serta koma hipoglikemia pada anak diikuti oleh gejala lain seperti kejang atau konvulsi. Next. Kemudian terdapat beberapa interaksi dari konsumsi pare bersamaan dengan obat-obatan, yaitu yang pertama interaksi dengan insulin atau obat antidiabetes, di mana apabila dikonsumsi secara bersamaan dapat meningkatkan efektivitas insulin dan juga mendukung efek obat-obatan lain yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kedua yaitu interaksi dengan obat penurun kolesterol, di mana jika dikonsumsi secara bersamaan dengan pare dapat meningkatkan penurunan kadar kolesterol dalam darah. Next. Berikutnya ini adalah ginseng, salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk mengatasi diabetes. Jadi bisa dilihat di sini untuk taksonominya. Ginseng ini itu yang kami tulis di sini itu terdiri dari 3 spesies ya. Jadi ada panas ginseng, lalu panas quinquefolium, dan panas noto ginseng. Nah, panas ginseng ini tuh ginseng yang umum gitu, yang di area-area Asia Timur gitu, seperti Korea gitu-gitu dan sebagainya. Lalu untuk panas quinquefolium ini itu ginseng yang umum tumbuh di daerah Amerika. Lalu untuk yang panas noto ginseng ini atau disebut dengan ginseng tianchi merupakan ginseng yang eh, umum tumbuh di daerah Jepang dan Cina tapi bagian selatannya. Nah, secara tradisional jadi secara turun-temurun sampai sekarang ginseng itu umum digunakan bagian akarnya untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Nah, ginseng sendiri ini memiliki sel aktif yang berperan dalam aktivitasnya untuk mengatasi apa namanya dalam konteks ini itu untuk diabetes ya. Di sini senyawanya disebut atau dinamai dengan ginsenosida. Jadi ginsenosida ini itu dapat bekerja melalui beberapa mekanisme seperti peningkatan sensitivitas insulin, lalu juga bisa mengurangi penyerapan glukosa di usus, serta ada efek antioksidan dan antiinflamasi. eh Berikutnya di sini merupakan studi empiris. Jadi ginseng ini itu secara turun-temurun tradisional ya di Asia, khususnya di daerah Korea, Cina, dan Jepang telah digunakan atau dimanfaatkan sebagai obat-obatan selama ribuan tahun. Nah, ginseng ini itu digunakan untuk meningkatkan vitalitas, memperkuat sistem imun, dan juga untuk mengatasi kelelahan. Lalu ini ada uji preklinis.
Jadi ginseng ini dari Jurnal Food and Function di sini ginseng diuji untuk efek antihiperglikemik dan antioksidatifnya. Jadi ginseng ini itu diujikan pada mencit yang telah diindustasikan dengan STZ. Nah, jadi pada uji ini itu nantinya akan dicek eh, kadar gula darah puasanya atau ya ya di sini jadi WGP ini anu ya apa namanya eh, apa polisakarida gitu apa ginseng belum polisakarida gitu jadi ginseng nanti dibagi dalam beberapa bentuk di sini 3 dosis dengan perbedaannya di sini dibedakan dari dosis dan dapat dilihat menurut hasilnya di sini itu eh, eh, terjadi penurunan nilai atau kadar glukosa darah puasa akibat pemberian WGP ini. Jadi dibandingkan dengan kelompok kontrol di sini mengalami penurunan yang cukup lumayan gitu ya. Oke, berikutnya di sini adalah uji klinis. Jadi uji klinis menurut dari Journal of Ginseng Research ini, nah ginseng di sini tuh diformulasikan jadi dalam bentuk kapsul atau suplemen gitu ya, suplemen ginseng yang ekstrak ginseng yang telah terhidrolisis. Jadi pada artikel ini itu pengujian dilakukan selama 8 minggu. Jadi selain untuk menguji bagaimana penurunan kadar kadar glukosa dalam tubuh eh, subjek, di sini juga ada pengujian efek samping. Gitu. Jadi hasilnya di sini itu juga selain memberikan penurunan terhadap kadar gula darah puasa dan eh, gula ya GDP dan GDPP, di sini juga ginseng ini juga tidak memberikan efek yang efek yang mengancam gitu atau efek yang buruk terhadap penggunanya gitu selama pengujian selama 8 minggu ini. Di pengujian ini juga sempat ada beberapa subjek yang mengundurkan diri, namun pengunduran dirinya itu tidak dikarenakan efek samping yang memburuk atau semacamnya. Jadi memang ada eh, ya ada kasus khusus itu kenapa kok subjeknya itu mengundurkan diri. Lalu dari situ tadi untuk dosisnya ginseng sendiri ini, ginseng dalam bentuk polisakarida ini dosisnya adalah 50 mg per kilogram per hari. Lalu berikutnya yang dari HGE ini atau kapsul ekstrak ginseng terhidrolisis dosisnya sebesar 480 mg. Lalu di sini menurut Mancuso, ginseng ini dapat memberikan beberapa interaksi gitu ya. Sehingga di sini dari interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa ginseng ini dikontraindikasikan untuk beberapa pasien seperti pasien psikiatri atau dengan terapi monoamino oksidasi inhibitor, ada pasien dengan terapi obat-obatan yang berdampak pada estrogen, lalu juga ada pasien dengan luka terbuka atau pasien dengan terapi antikoagulan maupun antiplatelet. Efek samping yang terjadi gitu apabila ginseng ini dikonsumsi apa eh, efek samping ini tidak 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 sering terjadi gitu masih dalam bentuk merupakan efek yang jarang muncul gitu, tapi bisa saja muncul jadi seperti ada perdarahan vaginal, ada mastalgia, insomnia, takiaritmia, hipertensi, ansietas, sakit kepala dan kelainan organ pencernaan. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa kontraindikasinya ini terjadi dapat disimpulkan akibat adanya beberapa interaksi seperti di sini tadi itu ada interaksi dengan inhibitor monoamin oksidase seperti itu, lalu juga interaksi dengan obat yang berdampak estrogen dan juga interaksi dengan antikoagulan dan platelet. Interaksi-interaksi ini itu dapat memperburuk efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh beberapa pasien tersebut. Seperti itu. So, next. Baik, kemudian ada bawang putih. Berikut merupakan klasifikasi bawang putih menurut taksonominya sebagai berikut dengan genus Allium dan spesies Allium sativum. Dan untuk bagian tanaman yang digunakan pada untuk bagian tanaman yang digunakan ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukander DKK di tahun 2014, penggunaan bawang putih sebagai agen anti diabetes itu menggunakan bagian siung atau umbi. Nah, siung atau umbi ini berada di dekat pusat pokok bagian bawah, tepatnya di antara daun
daun muda dekat pusat batang pokok terdapat tunas, dan dari tunas inilah umbi-umbi kecil yang disebut siung itu muncul. Nah, kemudian untuk senyawa aktif dari bawang putih yang berguna gitu sebagai anti diabetes adalah alisin ya. Untuk alisin sendiri ini dianggap sebagai bahan aktif utama gitu yang bertanggung jawab sebagai agen anti diabetes. Ini merupakan ester asam sulfenat dan efek farmakologisnya ini disebabkan oleh aktivitas antioksidannya serta interaksi dengan protein yang mengandung tiol. Dalam biosintesis alisin, sistein diubah menjadi alin yang kemudian dihidrolisis oleh enzim alinase. Nah, enzim ini mengandung piridoksal fosfat atau PLP yang memecah alin menjadi amonium, pirufat, dan asam sulfenat alil yang sangat reaktif gitu dan tidak stabil pada suhu ruang, di mana dua molekulnya itu bergabung membentuk alisin. Nah, sebagai senyawa anti diabetes dalam bawang putih, alisin ini memiliki zat yang berkaitan dengan hormon insulin dalam plasma darah. Mungkin bisa di next. Oke, baik, untuk bawang putih ini menurut studi empiris, ini dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia ya, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, contohnya di Sulawesi Tenggara, bawang putih ini sendiri itu dicampur dengan rempah-rempah seperti daun pandan, cengkeh pala, dan minyak kelapa untuk obat keseleo. Nah, sementara di Sulawesi Tengah, bawang putih ini digunakan bersama relabu siam untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, selain itu, bawang putih ini juga tercatat gitu ya, eh, dikarenakan terdapat pencatatan pada Serat Centini dan Kitab Tip gitu ya. Serat Centini ini menyebutkan bahwa bawang putih sebagai obat untuk berbagai penyakit seperti cacingan, sakit kepala, sakit telinga, dan sakit gigi. Sementara di Kitab Tip mengungkapkan manfaatnya untuk meredakan batuk dan melancarkan pencernaan. Ini berdasarkan BPOM di tahun 2016. Mungkin bisa di next. Baik, untuk studi preklinikal sendiri ini didasarkan oleh artikel yang berjudul Anti-Diabetic and Antioxidant Potential of H-Garlic Extract atau AG in streptozotocin induced diabetic rats. Jadi untuk hasilnya sendiri ini menghasilkan gitu ya kadar darah pada tikus yang telah diberikan H-Garlic ekstrak gitu ya sebesar 300 atau 600 mg per kilogram menurun secara signifikan. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk clinical studies-nya ini berdasarkan artikel yang berjudul Effects of Garlic Pill on Blood Glucose Level in Borderline Gestational Diabetes mellitus, a triple blind randomized clinical trial ya. Untuk di sini itu menghasilkan bahwa bawang putih ini mempengaruhi penurunan gula darah puasa secara signifikan gitu jika dibandingkan dengan pemberian placebo. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk dosisnya sendiri ya, penggunaan H-Garlic Extract atau AG menunjukkan aktivitas penurunan kadar glukosa dalam darah dengan dosis 300 sampai 600 mg per kilogram berat badan. Ini berdasarkan Thomson di tahun 2016. Kemudian penggunaan pil bawang putih ini 400 mg per hari ini dapat menunjukkan kadar gula darah pasien yang menurun secara signifikan berdasarkan Farugi di tahun 2018. Nah, untuk kontraindikasinya ini sendiri penggunaan bawang putih tidak dianjurkan gitu untuk dikonsumsi gitu ya secara berlebihan pada makanan maupun suplemen selama masa kehamilan dan menyusui. Kemudian penggunaan bawang putih harus dihindari pada seseorang yang mempunyai masalah kesehatan di bagian gastrointestinal seperti ulcer. Kemudian bawang putih ini juga bertindak sebagai pengencer darah alami sehingga sebaiknya dihindari oleh wanita hamil, ibu menyusui, serta orang yang akan menjalani operasi dan yang menggunakan obat antikoagulan seperti warfarin. Ini berdasarkan Lyon DKK di tahun 2021. Next. Untuk efek sampingnya sendiri, bawang putih dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian dapat menghasilkan reaksi alergi, kemudian dapat mempengaruhi mekanisme pembekuan darah, dan juga mempunyai efek samping
Jika ketika digunakan secara topikal, bawang putih ini dapat menimbulkan rasa terbakar pada kulit. Nah, kemudian untuk interaksi bawang putih kepada obat ini sendiri, ada beberapa macam ya, seperti interaksi terhadap ACI, antikoagulan, antiplatelet, kemudian isoniazid, dan antiretroviral. Mungkin bisa di next. Tadi sudah disebutkan ya, banyak sekali tanaman yang digunakan untuk terapi di Indonesia. Kemudian ini ada salah satu tanaman juga yang digunakan untuk terapi, yaitu sambiloto. Jadi sambiloto ini merupakan tanaman yang termasuk eh, tanaman rumput-rumputan gitu ya. Untuk klasifikasi dan taksonomi dari sambiloto itu kingdomnya Plantae, kemudian divisinya Trachobita, kelasnya Magnoliopsida, Ordo Lamiales, famili Acanthaceae, jenisnya Andrographis, dan spesiesnya Andrographis paniculata Burnfilnis. Untuk bagian yang digunakan sendiri dari sambiloto ini eh, sebenarnya banyak ya, tapi di sini untuk fokusnya untuk terapi diabetes ini yang digunakan adalah seluruh bagian dari sambiloto terkecuali dari akarnya. Jadi semuanya dipakai. Kemudian dari bagian tumbuhan sambiloto ini didapatkan senyawa yang namanya andrografolit yang paling terkenal. Nah, andrografolit ini termasuk senyawa golongan diterpenoid lakton. Nah, jadi dia itu bersama dengan senyawa lainnya yang namanya itu ini 14 dioksi 11-12 dihidroandrografolit. Nah, dia itu bersama dengan andrografolit memiliki efek anti hiperglikemik. Nah, kalau berdasarkan studi in vivo sendiri pada mencit tikus di sini ya, itu senyawa andrografolit ini memiliki efek anti hiperglikemik dengan cara meningkatkan serapan glukosa dan juga ekspresi transporter glukosa GLUT4. Kemudian selain itu juga karena ada aktivitas enzim antioksidan, jadi andrografolit ini memiliki efek untuk meningkatkan enzim antioksidan. Setelah itu untuk eh, ekstrak andrographis paniculata ini sendiri atau sambiloto ini setelah diuji untuk ekstrak kloroformnya itu menunjukkan aktivitas penghambatan enzim alfa glukosidase dan juga alfa amilase. Jadi enzim yang dia itu ini apa namanya memecah karbohidrat. Lanjut. Oke, untuk penggunaan empirisnya sendiri dari sambiloto ini telah digunakan di beberapa negara gitu ya. Dan salah satunya yaitu yang paling banyak ada Bangladesh, India, dan Malaysia. Dan untuk Bangladesh sendiri, untuk lebih detailnya itu digunakan oleh klan Soren dari suku Santal yang tinggal di desa Nobogram di distrik Rajasi. Kemudian selain itu juga digunakan banyak di ibu kota dari Bangladesh sendiri yaitu Dhaka. Lanjut. Oke, kemudian ini adalah studi prekliniknya. Berdasarkan jurnal yang ada di sini, Journal of Diabetes and Metabolic Disorder, itu didapatkan kalau pemberian ekstrak kaya fenolik dari daun sambiloto ini memiliki efek yang sebanding dengan glibenclamid sebagai uji kontrol positifnya. Nah, terhadap parameter yang diuji. Untuk parameter yang diuji sendiri ini banyak, jadi ada parameter lipid dalam serum misalnya, kemudian ada biomarker fungsi hepar dan atau protein seperti SGO2 dan SGPT. Kemudian ada kadar glukosa dalam serum tentunya, kemudian ada kadar insulin juga. Setelah itu ada enzim pemetabolisme karbohidrat yang tadi disebutkan alfa amilase dan alfa glukosidase. Kemudian ada marker inflamasi dalam enzim. Nah, jadi dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ekstrak kaya fenolik daun sambiloto ini memiliki efek anti hiperglikemik. Dengan cara bagaimana? Yaitu yang pertama dapat meningkatkan aktivitas enzim glikolitik, kemudian meningkatkan kadar insulin, kemudian mengurangi stres oksidatif dan juga menurunkan biomarker proinflamasi, misalnya seperti TNF alfa dan juga interleukin 6. Nah,
untuk ekstrak-fenolik sendiri ini ada dua macamnya kalau di penelitian. Jadi ada yang dia itu fenolik bebas, ada yang fenolik terikat. Nah, kalau berdasarkan pengujian, ternyata yang fenolik bebas ini memiliki efek anti-hiperglikemik yang lebih bagus. Dan diduga hal ini disebabkan karena pada enzim, maksudnya pada ekstrak fenolik bebas ini memiliki kandungan antioksidan yang lebih banyak. Jadi betul, sebenarnya untuk anti diabetes ini kandungan antioksidan itu juga berpengaruh untuk menurunkan glukosa dalam darah seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kemudian ini adalah studi klinik. Jadi sudah ke manusianya ya. Untuk jurnalnya di sini saya ambil dari Phytomedicine. Disebutkan dalam jurnal tersebut bahwa penelitiannya ini sebelumnya bukan penelitian yang fokus terhadap ekstrak ini ya, ekstrak sambilotonya. Jadi di penelitian ini dikombinasi antara campuran ekstrak apa namanya, daun salam dan juga daun sambiloto ini. Jadi di sini kombinasi campuran ekstraknya itu dosisnya pakai yang 900 mg per hari. Kemudian digabungkan sama pengobatan konvensionalnya yaitu pakai metformin. Dosisnya 1000 mg per hari. Dan ternyata setelah diteliti memiliki efek dalam menurunkan kadar glukosa postprandial dan disertai dengan perbaikan signifikan pada parameter metabolik lainnya pada subjek manusia dengan diabetes mellitus tipe 2. Tuh. Em, jadi kalau berdasarkan penelitiannya itu kombinasi metformin dengan campuran ekstrak ini bisa menjadi pilihan terapi yang menjanjikan untuk nanti dipakai untuk pasien yang diabetes. Nah, karena ternyata didapatkan juga kalau kombinasi dua ini bermanfaat bagi hati dan ginjal yang dalam kasus jarang itu dapat terganggu oleh metformin. Jadi maksudnya itu campuran ekstraknya ini bisa menurunkan efek samping dari metforminnya itu tadi. Lanjut, selanjutnya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan pada studi kliniknya ya, kalau dosis yang digunakan, campuran yang digunakan itu 900 mg per hari dikombinasikan dengan metformin. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi, dosis yang direkomendasikan untuk penggunaan campuran ekstrak daun sambiloto dan daun salam ini adalah 1000 mg sebanyak 3 kali sehari atau setara dengan 3 gram. Kalau untuk kontraindikasinya, itu dari jurnal oleh Sharma itu disebutkan kalau Andrographis paniculata atau sambiloto ini kemungkinan memiliki aktivitas abortifasien. Jadi abortifasien ini maksudnya adalah efek yang dapat menggugurkan kandungan. Itu jadi alangkah lebih baiknya kalau ekstrak sambiloto ini tidak digunakan oleh ibu hamil atau menyusui dalam dosis yang lebih tinggi. Itu. Dan untuk pengujian kontraindikasi ini juga sudah diuji pada mencit gitu ya. Untuk selanjutnya, efek sampingnya. Oke, jadi sebenarnya kalau secara umum, secara general itu sambiloto tidak memberikan efek samping yang berarti ya. Jadi tidak berbahaya, toksisitasnya itu rendah. Namun kalau ekstrak sambiloto ini pada dosis tinggi akan menyebabkan beberapa hal berikut ini, seperti ketidaknyamanan lambung, kemudian muntah, ataupun hilangnya nafsu makan. Ketiganya ini diduga karena rasa pahit dari sambilotonya itu sendiri. Ya, karena sambiloto itu terkenal dengan king of bitter atau herba yang dia itu memang sangat pahit, gitu. Kemudian ada juga reaksi anafilaktik yang ditimbulkan, namun ini hanya akan timbul kalau ekstrak kasar tanamannya itu disuntikan, gitu. Kemudian yang terakhir ada menurunkan kadar HbA1c dan insulin serum secara signifikan. Ya, jadi
memang sudah terbukti ya kalau sambiloto ini dapat menurunkan kadar glukosa gitu. Jadi mempunyai efek antihiperglikemik. Tapi dia itu juga bisa menurunkannya itu dalam efek yang signifikan seperti itu. Terkait interaksinya dengan obat-obatan ataupun mungkin enzim lain. Jadi andrografis ini punya interaksi pada beberapa macam obat berikut. Yang pertama naproxen. Kalau untuk naproxen ini sendiri, interaksi sambiloto dengan naproxen ini sifatnya sinergistik. Jadi akan meningkatkan efek dari keduanya. Seperti itu. Kemudian ada theophylline dan midazolam. Untuk theophylline dan midazolam ini mereka berinteraksi dengan cara antagonis. Jadi kebalikan dengan naproxen, theophylline dan midazolam ini akan menurunkan diturunkan efeknya oleh si sambilotonya ini. Kemudian ternyata ada obat anti diabetes lain yang memiliki interaksi dengan sambiloto ini. Contohnya glibenclamid dan glimepiride. Interaksinya itu adalah jika mereka berdua digunakan bersamaan akan menurunkan ekspresi dari gen CYP3A4. Nah, enzim ini itu memiliki peran dalam pemetabolisme obat-obatan. Jadi nanti kalau misal si enzimnya ini dihambat, takutnya akan terjadi toksisitas obat lain gitu. Tapi kalau dari literatur itu disebutkan bahwa penurunan CYP3A4 ini juga sebenarnya bisa bermanfaat juga. Jadi tergantung obat apa yang dipilih seperti itu. Kemudian yang terakhir, interaksinya itu dapat menurunkan aktivitas enzim CYP2C19 juga. Oke, lanjut. Selanjutnya, kesimpulannya adalah terdapat 3 jenis diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Untuk diabetes ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti diabetes ketoasidosis, hiperosmolar hyperglycemia state atau HHS, macrovascular complication meliputi penyakit jantung koroner, stroke, dan arteri perifer, dan microvascular complication seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Nah, untuk menangani diabetes mellitus ini terdapat terapi beberapa tanaman yang memiliki efek antidiabetes seperti pare, ginseng, bawang putih, dan sagu. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.